sebuah tumbler, sebuah unggahan, dan seorang petugas yang hilang pekerjaan. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Pagi itu, stasiun KAI terlihat seperti ribuan pagi lainnya. Suara pengumuman berulang dengan intonasi datar. Kereta datang dan pergi tepat waktu. Petugas berdiri di pos masing-masing, menjalankan rutinitas yang jarang diperhatikan. Di antara lautan manusia itu, seorang penumpang berjalan pelan. Tas di bahu, ponsel di tangan, dan sebuah tumbler tuku di genggaman. Bukan barang mahal, bukan barang langka. Tapi sudah menemani cukup lama di pagi yang terburu-buru, di siang yang panas. Di malam yang pulang terlalu lelah untuk sekadar berpikir, tumbler itu diisi ulang sebelum masuk stasiun. Diteguk perlahan sambil menunggu kereta. Rutinitas kecil yang memberi rasa normal di tengah hidup yang serba cepat. Tak ada firasat buruk, tak ada rasa curiga. Semua tampak aman. Di dalam kereta, penumpang itu duduk di kursi biasa. Tidak dekat pintu, tidak jauh dari keramaian, kereta mulai berjalan. Beberapa orang berdiri, beberapa tertidur, beberapa sibuk dengan layar masing-masing. Di satu momen kecil saat ponsel berbunyi, saat tas dirapikan, saat pikiran teralih, tumbler itu diletakkan di samping kursi. Hanya sebentar, tidak sampai satu stasiun. Di ruang publik, sering terasa aman. Kereta berhenti, orang turun, orang naik. Semua bergerak cepat, tak ada yang terasa aneh. Sampai tangan itu kembali meraba ke samping, kosong. Awalnya dianggap salah posisi, mungkin tergeser, mungkin jatuh. Mata menyapu lantai, kolong kursi, rak barang di atas kepala. Kosong, jantung mulai berdetak lebih cepat. Pikiran mulai mengulung adegan beberapa menit terakhir. Barusan masih ada. Ia berdiri, menoleh ke kanan dan kiri. Bertanya dengan suara pelan pada penumpang terdekat. Tak ada yang melihat. Tak ada yang tahu. Kereta terus berjalan. Dan rasa kehilangan, sekecil apapun barangnya, selalu terasa besar saat terjadi di ruang yang ramai. Setibanya di stasiun tujuan, ia melapor ke petugas KAI. Bahasanya formal, nada bicara ditahan, petugas mendengarkan. Mencatat waktu, menanyakan ciri barang, menjelaskan prosedur. Baik, akan kami bantu cek jawaban yang benar. Jawaban yang sesuai aturan, tapi bagi orang yang sedang kecewa, jawaban prosedural sering terdengar seperti penundaan. Hari itu berakhir, tanpa hasil, tumbler belum ditemukan. Matahari terbenam. Pikiran tak berhenti memutar ulang kejadian. Keesokan harinya, tumbler masih belum kembali. Rasa kecewa berubah menjadi kesal, kesal berubah menjadi asumsi. Dan di tengah emosi itu, ponsel terasa seperti senjata paling mudah. Sosial media dibuka. Kata-kata mengalir tanpa disaring tentang kehilangan, tentang kekecewaan, tentang nama KAI yang disebut dengan nada tuduhan. Unggahan itu diposting, awalnya hanya beberapa like, lalu puluhan, lalu ratusan. Algoritma mencium emosi. Komentar berdatangan deras. Pasti diambil. Kalau nggak viral, nggak ditangani parah sih. Tak ada yang bertanya detail. Tak ada yang meminta bukti. Di era viral, cerita yang paling meyakinkan sering dianggap paling benar. Nama KAI menyebar di lini masa. Tekanan publik meningkat. Diam dianggap bersalah. Menunggu dianggap menghindar. Di balik layar, institusi ditekan untuk bertindak cepat. Dan seperti banyak kisah viral sebelumnya, jawaban tercepat seringkali bukan kebenaran melainkan pengorbanan.
Seorang petugas KAI, bukan pejabat, bukan pengambil kebijakan. Hanya pekerja lapangan. Akhirnya kehilangan pekerjaannya. Tak ada bukti yang dipublikasikan, tak ada rekaman yang jelas, tapi publik butuh hasil. Dan satu nama cukup untuk meredakan kemarahan. Tumblr masih belum ditemukan. Namun satu keluarga kehilangan mata pencaharian. Beberapa hari kemudian, lini masa mulai berubah arah. Serius cuma Tumblr? Orang dipecat tanpa bukti? Ini keterlaluan. Netizen mulai menghitung ulang nilai barang, dampak keputusan. Pelapor yang dulu disanjung, kini disudutkan. Yang dulu dianggap korban, sekarang dipertanyakan moralnya. Pelapor tak lagi aktif, tak ada klarifikasi lanjutan. Tak ada permintaan maaf terbuka, karena permintaan maaf tak pernah seviral tuduhan. Internet bergerak ke isu berikutnya. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tumblr itu mungkin sudah lama hilang, mungkin tertinggal. Mungkin terbawa orang lain tanpa sengaja, tapi dampaknya nyata. Di era ini, satu unggahan emosional bisa mengubah hidup orang lain, maka sebelum menekan tombol unggah, mungkin ada satu pertanyaan sederhana yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah aku sedang mencari keadilan atau hanya ingin didengar? Karena Tumblr bisa dibeli lagi, tapi pekerjaan, reputasi, dan hidup seseorang tidak selalu bisa dipulihkan. Terima kasih sudah menonton Berita Viral HD. Tetap kritis, tetap bijak, dan sampai jumpa di berita viral selanjutnya.